Jangan ditutup-tutupi, kita harus akui kalau Marcelino Ferdinand tampil sangat egois saat melawan Irak. Bahkan juga ada orang yang mengatakan salah satu pemain yang membuat timnas Indonesia gagal menang melawan Irak adalah Marcelino Ferdinand. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, jelas kita sangat kecewa atas kekalahan timnas Indonesia melawan Irak. Karena bagi saya pribadi khususnya, kita akan lebih mudah untuk menghadapi Irak dibandingkan melawan Guinea. Ini bukan soal tentang juara 3, tapi ini tentang tiket ke Olimpiade, yang dimana ketika kita masuk Olimpiade, akan begitu banyak keuntungan bagi kita. Banyak pemain-pemain Indonesia yang akan dilihat oleh dunia. Timnas Indonesia akan lebih dikenal oleh dunia bahwa kita diperhitungkan. Sehingga ketika diperhitungkan, akan banyak tim-tim besar yang melirik para pemain timnas Indonesia dan berkemungkinan merekrut mereka. Dengan merekrut itulah kita bisa mengembangkan permainan, timnas bisa menjadi lebih baik karena pemain-pemainnya juga baik, bermain di luar negeri misalkan. Dan banyak hal lagi yang akan membuat kita menjadi mendapatkan keuntungan lebih ketika kita lolos ke Olimpiade. Ya, memang masih ada saat kita kesempatan menghadapi Guinea. Tapi sekali lagi saya katakan di konten-konten saya jauh-jauh hari sebelum sebelum timnas Indonesia kalah oleh Irak, saya harus katakan Guinea ini tim kuat, sangat-sangat kuat. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Irak jauh, dan Irak itu tim yang tidak terlalu kuat, bahkan dari segi permainan seharusnya kita bisa menang. Nah sekarang kita mungkin sedikit fokus lah ke Marcelino Ferdinand. Kita harus akui, jangan ditutup-tutupi, kita harus kritiki. Tapi saya tidak setuju dengan menghujat. Sekali lagi saya tidak setuju ya kalau menghujat. Tapi kita mengkritiki boleh. Yang pertama tentang Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ketika kita menilai tentang permainan melawan Irak, ya dia sangat egois. Banyak pemain pergerakan-pergerakan ketika dia membawa bola itu justru malah merugikan tim, tidak memfasing. Dengan kecolongan bola dari kaki Marcelino Ferdinand tercipta sebuah serangan yang begitu berbahaya dari Irak. Bahkan ada peluang-peluang yang seharusnya tercipta gol jika seandainya Marcelino kasih ke rekannya, dia malah eksekusi sendiri. Ada juga gitu. Dan saya harap juga kita jangan cepat menjudgment teman-teman. Dan saya nggak setuju kalau seandainya ada yang mengatakan kalau Marcelino Ferdinand ini adalah pemain yang buruk, yang jelek. Enggak. Kalau saat melawan Irak, ya saya harus akui Marcelino bermain di underperform sekali. Tapi secara keseluruhan di Piala Asia, Marcelino Ferdinand tetaplah wonderkid Indonesia yang bermain sangat luar biasa, bahkan pemain terbaik Indonesia. Kita harus akui itu teman-teman, jangan kita hanya menilai tentang Marcelino Ferdinand saat melawan Irak. Dan kita juga mungkin jangan menilai berlebihan. Kita nggak tahu juga, mungkin ada saja instruksi dari Coach Sinteyong, agar Marcelino Ferdinand lebih lama pegang bola. Apalagi kan Marcelino Ferdinand ini dikategorikan oleh AFC sebagai salah satu pemain yang berbahaya di timnas Indonesia. Saya yakin lawan-lawan kita, Australia, Jordania, Uzbekistan, Korea, termasuk Irak, tahu akan berita itu dan tahu secara langsung kualitas Marcelino Ferdinand. Jadi bisa saja para pemain tim-tim besar ini, lawan-lawan kita ini memfokuskan diri untuk bisa menjaga, memberhentikan Marcelino Ferdinand. Sehingga mungkin juga bisa saja Coach Sinteyong memberikan instruksi kepada Marcelino Ferdinand untuk lebih banyak pegang bola agar bisa memberikan keributan di pertahanan-pertahanan lawan, pemain-pemain lawan fokus ke Marcelino Ferdinand dan Marcelino Ferdinand bisa ngasih bola ke rekannya yang kosong karena para pemain lawan sedang fokus menjaga Marcelino Ferdinand. Seperti itu pun hipotesisnya bisa saja. Jadi saya harap jangan terlalu cepat ngejudgment Marcelino Ferdinand ini. Kemarin dari segi permainan memang akui kita Marcelino Ferdinand sangat egois, tapi maksud saya jangan ngejudgment dengan hujatan-hujatan yang enggak baik. Kritik boleh. Pemain timnas itu butuh kritik, sangat-sangat butuh kritik. Mereka jangan dipuji terus lah. Tapi kalau kita udah personal ngehujat segala macamnya, seperti Marcelino ini adalah sebuah orang yang paling bersalah di negara kita, seolah-olah dia tidak memiliki jasa, itu hal yang saya sangat tidak setujui. Karena bagi saya sudah terlalu keterlaluan lah kita ngehujat Marcelino Ferdinand dengan dalih atas nama kritik, sehingga Marcelino Ferdinand pun mungkin kesal ya. Kalau kita tahu juga Marcelino sempat bereaksi di media sosial Instagramnya
Walaupun saya juga menghimbau dan mengingatkan kepada Marcelino, jangan diladenin lah. Orang-orang kayak gitu yang dihujat, termasuk saya juga, kan banyak dihujat di TikTok, di video short saya, tentang kata-kata saya yang karena saya tidak berbicara cadel. Saya biarin aja, saya ajak bercanda aja, nggak jadi apa-apa. Jadi saya harap juga Marcelino Ferdinand, begitupun pemain-pemain lain, untuk bisa tahan akan kritikan walaupun itu hujatan. Kita tidak bisa mengendalikan semua orang, tapi saya yakini kalau subscriber, pengikut di BMB Football ini semua adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengkritik dengan cara yang benar, bukan menghujat dengan cara-cara yang tidak baik, menjatuhkan seorang pemain. Karena Marcelino Ferdinand adalah pemain muda yang masih sangat bisa berkembang, baru 19 tahun loh, udah ngasih kayak gini ke negara. Masa iya dengan kesalahan kemarin kayak gitu kita ngehujat habis-habisan? Dan saya juga berharap ini menjadi pelajaran bagi Marcelino Ferdinand, termasuk para pemain timnas Indonesia yang lainnya. Karena jika seandainya kita nilai secara umum, secara keseluruhan, ini bukan sepenuhnya salah Marcelino Ferdinand, teman-teman. Memang timnas Indonesia yang tidak bermain apik di semua pemain, di semua lini. Jadi bukan hanya Marcelino Ferdinand. Jika seandainya kita mau melihat secara detail, mau melihat secara mata terbuka, kita harus akui Hernando di gol pertama tidak tepat ketika dia memutuskan untuk keluar. Kita harus akui itu. Pratama Arhan dan Nathan di sisi kiri agak sedikit lebih banyak diserang, terutama Pratama Arhan sering sekali over possession, sehingga pemain Irak begitu mudah untuk membongkar lini pertahanan timnas Indonesia, terutama dari sebelah kiri. Walaupun bisa dibilang Nathan banyak sekali penyelamatan dan bagus juga, apalagi ketika Nathan berpindah ke posisi tengah. Tapi jika seandainya kita mau nilai secara keseluruhan dan melihat kesalahannya, ya kita harus akui itu. Justin Hubner di gol kedua melakukan kesalahan. Walaupun saya akui juga itu bukan sepenuhnya salah Justin juga, karena tidak ada yang mengcover Justin di beberapa kali momen. Bahkan Justin ini seperti sendirian gitu, seperti dia bekerja sendirian. Ferrari dan Rio Fahmi di sisi kanan sama juga. Beberapa kali Rio Fahmi gagal duel, dia seperti nggak mau, bahkan bukan gagal ya. Kalau gagal itu kan ada gitu, kelihatan bahwa dia mau nyoba. Tapi ini nggak nyoba sama sekali, kelihatan kayak ngediemin gitu. Rio Fahmi beberapa kali juga sama. Ivar bisa dibilang cukup baik. Ivar cukup baik. Marcelino ya kita tahu. Rafael Struijk tidak sedang pada performa terbaiknya, underperform. Witan ada beberapa hal yang memang kita harus akselerasinya sangat bagus, tapi terlalu banyak juga sama kayak Marcelino Ferdinand. Tapi kita harus akui Witan terus menampilkan performa terbaik di Piala Asia ini, walaupun di musim depan dia harus bermain di Liga 2 karena dibawa sama Bayangkara. Ya gitulah ya, padahal mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi kalau dilihat secara keseluruhan, secara tim kita memang tidak tampil hebat. Kita tidak melakukan kerja sama seperti biasanya. Dan salah satunya memang adalah Marcelino. Jadi maksud saya, kalau kita menyalahkan sepenuhnya kekalahan melawan Irak ini kepada Marcelino Ferdinand, itu kurang tepat. Karena secara keseluruhan, kita memang tidak tampil baik, kita tidak tampil apik, bekerja sama seperti biasanya, dan memang mungkin udah seharusnya kita kalah. Semoga saja saat melawan Guinea, kita bisa menang. Mudah-mudahan aja ya, karena Guinea lebih baik dari para tim di Asia. Assalamualaikum.